Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazikil Fahimi dengan NIM 242150006 dari kelas B, Prodi Teknologi Informasi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil audit keamanan sistem e-commerce Elektromat. Audit ini saya lakukan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu CITRADE, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, serta OSWAP Top 10 untuk memastikan data pelanggan dan transaksi finansial di platform ini benar-benar terlindungi. Baik, saya akan melanjutkan ke slide 2 tentang mengenai latar belakang. Ada 3 alasan utama mengapa audit ini penting dilakukan. Yang pertama, volume transaksi. Elektromat memproses jutaan transaksi setiap hari melalui web, aplikasi mobile, dan payment gateway. Sehingga pengawasan keamanan infrastrukturnya harus sangat ketat dan mampu sekali mengikuti pertumbuhan bisnis. Yang kedua, Elektromat menyimpan data pribadi pelanggan atau PII, mulai dari data kartu kredit, saldo dompet digital, sampai riwayat pesanan. Data ini adalah target utama bagi pelaku kejahatan cyber karena nilainya yang tinggi. Yang ketiga, sebagai platform e-commerce skala besar, Elektromat wajib patuh terhadap regulasi seperti UU Pelindungan Data Pribadi, standar PCI DSS untuk industri kartu pembayaran, dan ISO 27001. Jadi kita sudah membahas latar belakang mengapa keamanan ini sangat mendesak. Nah, sekarang pertanyaannya, dari sekian luasnya infrastruktur Elektromat, bagian mana yang sebenarnya sedang kita soroti dalam audit kali ini? Mari kita lihat ke slide profil sistem yang diaudit. Profil sistem yang diaudit berfokus pada ekosistem digital Elektromat mobile, aplikasi, dan API gateway yang mendukung seluruh layanan transaksi e-commerce. Sistem ini melibatkan interaksi intensif antara aplikasi pelanggan mobile atau web dengan server back-end melalui komunikasi API yang transkripsi. Ya, yang lebih fokus mengaudit di bagian back-end, yang pertama validasi logika bisnis, yang kedua kontrol akses IP, yang ketiga autentikasi dan otorisasi pengguna, yang keempat manajemen sesi. Baik, selanjutnya saya akan memasuki ke bagian arsitektur dan alur data sistem Elektromat. Nah, di slide ini kita bisa melihat bagaimana alur transaksi pelanggan berjalan dari awal hingga akhir, sekaligus memetakan titik-titik kritis yang menjadi fokus utama dalam evolusi keamanan sistem Elektromat. Nah, yang pertama, alur transaksi belanja dan arsitektur sistem. Secara garis besar, proses transaksi terbagi ke dalam 4 tahap utama yang melibatkan 4 komponen sistem. Nah, komponen yang pertama yaitu menekan tombol checkout dan mengirim data pesan, barang, dan harga. Yang kedua, lapisan pertama yang menyaring lalu lintas internet yang mencurigakan. Yang ketiga, titik masuk utama yang memverifikasi identitas pengguna token sesi sebelum meneruskan pesanan. Yang keempat, memproses pembayaran akhir dan pengurangan stok di database. Nah, yang kedua, titik-titik kritis keamanan, area rawan serangan. Di alur data tersebut, evaluasi kami menemukan 2 titik kritis keamanan utama yang harus kita waspadai. Nah, titik yang pertama ialah validasi harga di bagian back-end. Rentan terhadap manipulasi jika server langsung mempercayai harga dari aplikasi tanpa mengecek ulang ke database. Yang kedua, pertukaran token sesi. Rentan dibajak jika sesi pengguna tidak dienkripsi dengan baik. Demikian gambar arsitektur dan proteksi risiko keamanan pada sistem Elektromat saat ini.
Pada slide ini saya menunjukkan dua bukti konsep atau proof of concept dari celah keamanan yang ditemukan. POC pertama adalah bola atau IDAR pada riwayat pesanan. Skenario-nya adalah aplikasi mengirim request dengan membawa token JWT memilih pelanggan A untuk mengakses riwayat pesanan secara normal. Namun penyerang bisa mencegat paket ini menggunakan tools seperti burp sled lalu mengubah parameter ID pesanan menjadi milik pelanggan B. Celahnya ada di backend. Server memang mengecek validasi JWT tapi tidak mencocokkan apakah token milik A memang berhak mengakses source milik B. Dampaknya terjadi kebocoran data riwayat pesanan, alamat, dan info finansial pribadi pelanggan B. Ini pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan. Posisi yang kedua adalah parameter temporary pada transaksi. Skenario-nya, pelanggan melakukan checkout senilai Rp 500.000. Penyerang kemudian manipulasi payload JSON mengubah nilai nominal pembayar menjadi jauh lebih kecil. Celahnya, sistem e-commerce mempercayai nilai nominal dari request klien tanpa verifikasi ulang ke database harga produk. Dampaknya adalah manipulasi transaksi finansial, kerugian materi bagi perusahaan, dan rusak integritas datanya. Nah, selain celah teknis tadi, saya juga mengevaluasi sistem dari sisi visibilitas keamanan, yaitu seberapa cepat Electromat bisa mendeteksi dan merespon insiden. Ada tiga kategori OWASP yang relevan di sini. Pertama, A06 2021 tentang komponen rentan, pentingnya mengidentifikasi dan mengupdate library pihak ketiga serta framework yang memiliki kerentanan atau CVE yang sudah diketahui agar tidak terjadi eksploitasi berantai. Yang kedua, A09 2021 terkait logging dan monitoring. Perlunya logging komprehensif pada API dan sistem inti, dilengkapi monitoring real time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti brute force dan anomali transaksi. Yang ketiga masih terkait dengan A09 2021 soal deteksi dan respon insiden. Tim keamanan Electromat atau SOC harus mampu merespon insiden cyber dalam waktu singkat lewat sistem alerting yang terintegrasi agar downtime layanan bisa dicegah. Baik, slide ini menjelaskan tentang tingkat risiko sistem dari hasil audit. Ditemukan total 127 kerentanan pada sistem Electromat yang dikelompokkan ke dalam 4 tingkat: kritis, tinggi, sedang, dan rendah. Yang perlu jadi perhatian utama adalah risiko kritis dan tinggi mendominasi, totalnya mencapai 50% dari seluruh temuan. Area yang paling rawan adalah celah injeksi seperti SQL injection dan XSS autentikasi yang lemah, serta expose data sensitif pelanggan, semuanya sesuai dengan kategori OWASP Top 10. Dari sini kami sudah menyusun rekomendasi mitigasi dengan prioritas tinggi untuk tim engineering. Baik, lanjut slide yang ke-8 tentang mengenai analisis distribusi risiko. Jika kita lihat dari sisi pendekatan audit, distribusi kerentanan ini membantu mengidentifikasi area mana yang paling butuh perhatian. Fokus terbesar ternyata ada pada dua hal, yaitu perlindungan privasi data pelanggan yang porsinya 35% dan keandalan nominal transaksi e-commerce dengan porsi 30%. Kedua area ini menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kepercayaan pelanggan dan keuangan perusahaan. Lanjut slide yang ke-9 mengenai tentang metrik risiko, yaitu dampak vs kemungkinan. Slide ini menunjukkan metrik risiko yang memetakan setiap kerentanan berdasarkan dua dimensi, yaitu
seberapa besar dampaknya, dan seberapa sering kemungkinan terjadinya. Yang paling perlu diwaspadai ada di kuadran kritis dan frekuensi sering, yaitu SQL injection. Di kuadran kritis dengan frekuensi sedang ada parameter tampering yang tadi sudah kita bahas di POC. Di level dampak tinggi ada session hijacking dan bola atau either yang juga sudah kita bahas sebelumnya. Sementara di level dampak sedang ada security misconfiguration dan brute force, dan di level dampak rendah ada isu broken access minor dan outdated komponen. Skala warnanya sendiri terbagi menjadi rendah untuk skor 1 sampai 4, sedangkan 5 sampai 9, tinggi 10 sampai 15, dan kritis 16 sampai 25. Matrik ini yang menjadi dasar penentuan prioritas remediasi. Slide selanjutnya mengenai tentang rekomendasi keamanan utama. Berdasarkan seluruh temuan tadi, saya mengusulkan 4 pilar utama untuk memperkuat keamanan sistem elektronik. Pilar pertama adalah enkripsi data berstandar, implementasi enkripsi end-to-end untuk data yang sedang dikirim menggunakan TLS 1.3 dan data yang tersimpan menggunakan standar AES 256 pada level basis data pelanggan. Pilar kedua, multifaktor authentication atau MFA berlapis, baik lewat biometrik maupun OTP authenticator aplikasi untuk akses akun pelanggan dengan pembatasan yang lebih ketat untuk akun administratif back office. Pilar ketiga, patch manajemen yang ketat. Proses patching infrastruktur dan library dilakukan terjadwal dan otomatis dengan target SLA kurang dari 72 jam untuk mengatasi kerentanan komponen pihak ketiga. Pilar keempat adalah security monitoring 24 jam penuh, mengintegrasikan CIEM dan membentuk SOC yang berjalan 20/7 jam dengan kapabilitas deteksi anomali real time serta kemampuan otomatis memblokir IP yang berbahaya. Lanjut slide yang ke-11 tentang strategi implementasi dan remediasi. Untuk menjelaskan rekomendasi tadi, saya menyusun strategi implementasi dalam 3 fase. Fase 1 sampai fase 2 adalah discovery dan assessment, berlangsung di minggu 1 sampai minggu keempat. Fase 3 sampai fase 4 adalah remediasi dan validasi ulang di minggu 5 sampai minggu ke-10. Dan fase 5 adalah dokumentasi serta serah terima di minggu 11 sampai minggu 12. Dari sisi CI-Trade, langkah teknisinya mencangkup penerapan Role Based Access Control atau RBAC, hashing password pelanggan menggunakan Brief atau Argon, serta simulasi disaster recovery yang dijadwalkan rutin. Dari sisi OSWAP Top 10, langkah teknisi meliputi mitigasi SQL injection menggunakan parameter statement, sanitasi input untuk mencegah XSS, konfigurasi WAF tingkat lanjut, dan syukur kode review yang rutin di setiap siklus CI atau CD. Untuk monitoring dan evaluasi berkelanjutan, kami membuat dashboard real-time alert otomatis untuk anomali transaksi serta laporan kepatuhan berkala kepada manajemen risiko elektronik. Baik, saya akan melanjutkan ke slide yang 12 tentang kesimpulan. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa keamanan ekosistem e-commerce merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan pelanggan dan kelancaran operasional transaksi belanja. Melalui pendekatan CI-Trade, kerahasiaan, integritas, dan
ketersediaan serta mitigasi risiko yang mencangkup pada OWASP Top 10 Elektromat secara proaktif dapat mengidentifikasikan dan menambal celah keamanan pada sistemnya. Komitmen evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan ini menegaskan posisi Elektromat sebagai platform belanja online yang aman, andal, dan selalu siap merespon tantangan ancaman cyber ke depannya. E-commerce Elektromat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya terbuka untuk menerima pertanyaan maupun masukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.